Hari ini kita ada yang spesial nih karena akhirnya Bang Valen datang lagi. Oh, iya, akhirnya datangnya Musri. Nah, apakah ini saatnya kita mendengarkan dari Bang Valen langsung? Siapa tahu ada yang mau disampaikan tentang pertandingan semalam atau bagaimana timnas selanjutnya gitu kan? Oke, boleh langsung gue panggil ke panggung. Oke, Bang Valen? Nggak usah. Oke, boleh tepuk tangan buat Fadino Simanjuntak. Oke, itu dikit. Sebenarnya apa yang mau gue bilang ini adalah pengalian isu 3 kali kekalahan Liverpool ya. Karena apalagi itu ada stand up comedy namanya Gautama ya. Gautama namanya ya. Puas banget kayaknya dia sekarang ya, mencela-nyela karena dia tahu bahwa 3 kali kekalahan beruntun itu jadi bahan celaan yang lumayan menyakitkan. Siapa tahu 4 kali ntar lawan MU kalah lagi ya. Terakhir gue ngomong di sini viral, disalahartikan, dianggap gue menyindir salah satu sahabat gue yang tidak pernah ke Piala Dunia, tapi berani ngomongin tentang orang yang udah pernah ke Piala Dunia. Gue mau klarifikasi, ya. Memang benar gue ngomong itu. Tapi bukan kepada individu tertentu. Gua hanya bilang kepada termasuk lulu pada nih. Ya kan, ini kan calon-calon analis bola kan yang sebenarnya nggak tahu basic lu apa sebenarnya. Cuman pengen aja gitu nyampah ya kan, pengen aja ngomong, apalagi kalau udah jadi profesi ya kan. Lama diem, iseng gua ngomong di YouTube, di IG tentang profesi jadi komentator yang kalau nggak ada kerjaan nggak komenin apa-apa, viral lagi. Serba salah jadi gua. Di tengah-tengah itu Coach Patrick Kluivert lagi preskon, kok bisa-bisanya gua ketemu ST ngasih ulos. Viral juga. Disangkanya gua udah set up semuanya. Padahal gua mau klarifikasi. Itu memang benar. Memang benar hari itu gua ketemu di saat yang sama, tapi tidak gua set up waktunya. Jadi memang kadang kalau ada pemain di waktu dan di tempat yang salah, bukan cuma Darwin Nunes, gua juga salah terus pokoknya. Tapi nggak apa-apa, karena masing-masing kita tuh punya POV sendiri-sendiri ya, dan punya kebebasan untuk berbicara sendiri-sendiri. Selama kalian sudah bisa memperhitungkan resiko ya, yang akan menimpa kalian ya. Dan jujur jadi gue itu berat, jangan diikutin. Ya, karena resikonya itu urusannya sampai ke dapur-dapur ya. Jadi pokoknya berat ya. Nah, tahun 2000 gue lupa ya, 2016 gue bikin Battle of Life sama BP. Di situ gue bilang gue nih termasuk orang yang paling sabar di dunia. Kenapa? Karena yang pertama, rumah gue di Cibubur. Cibubur itu lu kerja di daerah Sudirman, neraka bos. Lu bisa pulang tuh cuman sekedar pulang, habis itu pergi lagi nggak bisa tuh. Lu mau pulang dulu ke Cibubur, balik lagi, terus gue pergi lagi ya nggak bisa tuh. Karena macetnya gila. Makanya dulu rest areanya penuh banget pas ada rest area. Tapi gue nggak tahu sekarang udah ada LRT sama udah ada tol baru, mungkin jadi lebih baik. Udah gitu gue fans Liverpool. 2016 kagak juara-juara. Cuman bisa ya Champions League tuh yang pas mepet kan. 2000 berapa tuh Champions League juga? 2005 ya, enggak yang Istanbul. 2005 udah lama. Gelar juara udah lama lah. Tapi akhirnya juara juga. Ada 2 yang belum, yang membuat gua tetap orang bersabar di dunia. Yang pertama, gua ini fans Belanda. Jadi kalau dibilang gua ternak-ternik itu gua nih fans Belanda. Dari zamannya Van Basten, Patrick Kluivert di tengah-tengah, sampai habis itu ada Roy Mackay, Huntelaar, ya semuanya. Siapa lagi tuh habis itu? Sampai nggak kenal gue siapa lagi. Kagak juara-juara. Dan yang paling terakhir, gue tim nasional Indonesia. Kurang sabar apa gue? Paling mentok waktu zaman gue ngomong di 2016 tuh kita juara AFF U19. Coach Indra Safri.
memang gue viral di situ. Tapi habis itu ya masih di kelompok usia doang kan. Baru tahun ini kita bisa merasakan jadi fans yang gregetan, kita lolos apa enggak nih, kita bisa ke Piala Dunia apa enggak nih. Nah itu aja nggak lu syukurin. Lu syukurin dulu. Lu pada di sini jangan dianggap calon-calon pandit yang alirannya sesat. Dari tadi gue liat komen-komennya, buset. Ini kan namanya nama komunitas KPI, tempatnya di mana? Pancoran, tempatnya JMTV, memang gitu. Padahal gue jarang datang, gue nggak pernah mempengaruhi lu, gue nggak pernah kasih lu rundown, emang semua. Jadi gue tadi denger tiap minggu begini nih. Pantesan gue masuk kotak yang namanya media yang udah mulai di garis merah. Emang lu semua lu bener-bener. Baru tahu gue rencana meeting kita. Ya harus jelas, kita harus mensupport olahraga Indonesia. Apalagi sekarang ketumnya sama Menpora. Kita harus dukung supaya olahraga Indonesia maju, jaya, jaya, jaya. Sekarang tuh main aman penting. Makanya gue hari ini nggak pakai seragam, gue pakai kembali gaya guru penjas. Ya. Kalau kata Soleh, ya itu baru opening ya. Karena hari ini gue niat banget mau ngomong. Ya, dan omongan ini omongan-omongan yang kalau kalian dapet tuh kalau mau lihat Panji harus beli tiket. Kalau gue nggak usah, karena paling-paling ntar di blacklist lagi. Kalau Panji kan ternyata punya dekengan, Deddy Kobuser, ya kan. Bola emang bola nih. Bola tuh apa ya? Dari kecil tuh gue udah identik dengan bola. Dan gue baru tahu waktu gue jalan ke San Siro. Sorry. Kalau sekarang banyak teman-teman konten kreator yang baru ke stadion, sorry. Ya, itu mainan gue yang lama. Gue udah jauh ya, gue udah jauh. Akhirnya gue ke San Siro, ada museum timnas Itali. Gue baru nggak kenapa bapak gue ngasih nama gue Valentino. Gue tahu kenapa, karena dia bilang ya kan Italia Valentino gitu loh. Padahal lahirnya di bulan Juli. Dan ternyata pada saat di museum itu gue lihat final Piala Dunia 1982 tua. Italia lawan siapa gue lupa. Ternyata 11 Juli. Jadi memang hidup gue ini ternyata dilahirkan udah di era Piala Dunia, di finalnya lagi. Dan anehnya gue dukung tim Belanda, padahal gue lahir pada saat Italia juara. Nama gue Valentino, nggak lahir di bulan Februari. Harusnya gue pendukung Jerman dong. Bola SD gue di Desa Putra, yang dari dulu terkenal dengan bolanya. Kalau nyeker, kalau pakai sepatu bola kita pada goblok mainnya. Karena biasanya nyeker, punya 2 lapangan bola, 1 lapangan gawangnya kecil, 1 lapangan gede, ada panti asuhannya. Nah anak panti jago-jago tuh, karena kerjaannya tiap jam 4 harus main bola. Itu anak panti tuh, tahu panti kan? Kalau nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, kalau nggak bapak ibunya nggak mau ngurus, disuruh masuk situ. Ya. Karena ada temen gue yang kaya, masih ada bapak ibunya, males aja ngurus gitu. Bola. Dan akhirnya gue main sama anak panti tiap jam 4. Gue main, rumah gue deket kampus ISTN. Gue main juga sama anak ISTN. Jadi gue main sama yang sepantaran gue, sama gue main yang di atas gue. Abis main mereka sih ya itu diedit lah. Harumnya kok enak ya. Untung gua nggak terjerembab di situ ya. Tapi gua main bola terus. Jadi SD gua Valen mana? Valen bola. Anjay. Ada dulu teman gua saingan gua namanya Joni. Mana lu John sekarang? Penyisihan seleksi main ke Cina, kalah gua sama si Joni. Sialan lu John. Dulu dia loper koran sambil sekolah, tapi akhirnya jadi bos. Salut buat hidupnya yang kayak begitu, mulai dari nol akhirnya sukses. Tepuk tangan lah. SMP Desa Putra, bola lagi, bola pokoknya gua sama bola.
Sambil dulu baca koran bola ke perpustakaan, tiap Jumat nyari koran bola clipping. Wah dulu mah nggak ada, lalu sosmed segala soto-soto kayak lu sekarang nggak ada anjir. Harus nunggu dulu noh, makanya yang nulis waktu itu kan ada Sabto Haryo, dulu ada Ian Situmorang dan apa tahu ya? Iyalah tua kan lu ya. Bola ya, bola. Sampai SMA gue masuk SMA Pangudi Luhur. Lah gue mah dari dulu emang kaya. Ya ampun, pada banyak yang bilang jebret anak kampung lu. Emang gue paling kampung pas masuk SMA. Minder gue. Anak Pangudi Luhur kan cowok semua. Ke sekolah ada yang mulai banyak bawa mobil segala, boro-boro gue. Gue anak 616, 63, 75, Deborah, Depok, Lebak Bulus tuh gue anak bis gua. Gelayutan sering wah gitu-gitu mah. Ya hidup keras bos. Ya si paling keras enggak juga, ada juga yang malak gua, ada juga. Ya. Intinya begitulah, gua minder lah karena gua dari desa Putra, jalan serengseng sawah, desa sawah. Masuk sini. PL nih, desa sawah lu ah. Apa lu bisanya? Sepak bola. Dari mana? Desa Putra. Wah, jago nih pasti nih. Dan gue masuk PL tuh juga gara-gara di PL ada ekskul bola. Harusnya gue masuk 38 atau 28. 28 kagak keterima. Kepinteran. 38 gue lihat nggak ada lapangan bolanya. PL ada, ternyata di SMP-nya bukan di SMA-nya, asem. Valen mana? Valen bola. PL dulu namanya Brava, tim bolanya. Top skor di Vincentius, top skor di Canisius, dan juga pemegang kartu merah terbanyak gua tuh. Memang gue problematik, jago tapi galak gitu. Jadi kadang dielu-elukan, kadang digoblok-goblokin. Emang gue ya yang belum tahu gue bisa main bola ya udahlah ya. Kuliah di Universitas Pajajaran, jadi apa? Jadi instruktur fitness. Dulu gue diet sampai 60 kilo, tapi khusus buat PT-in cewek. Sekarang nggak ada sisa-sisanya, yang ada jadi bola sekarang ya. Tetep main bola, tapi gue nggak masuk UKM yang bola, gue masuknya di kampus di Fakultas Hukum aja. Bola-bola lagi, pokoknya dikenalnya Valen bola. SMA siapa? Valen mana? Valen bola. SMP Valen mana? Valen bola. Unpad Valen mana? Valen bola. Belum Valen jebret. Belum ada Valen jebret. Masih Valen bola. Dan ternyata itu melekat sama gua. Memang ini bola terus. Lah terus kenapa lu gak jadi pemain bola? Kagak boleh sama bapak gua. Orang Batak biasa. Udah sekolah aja dulu yang penting, ya. Ini pasti orangnya sana, Senayan orang Senayan ya. Pak ini nih mulai ngomong nih Bang, mulai ngomong dia. Mulai ngomong, iya. Kita ya kita pantau ya. Udah kayak Panji ada intel. Ente dari mana nih? Ani sekarang main padel sama saudara-saudara ente. Sultan Padel. Iya ampun, sampai gue tadi pagi nanya di padel. Kalian tuh tadi malam belain Arab apa Indonesia ya? Ternyata semuanya Indonesia ya. Udah sampai lupa gue mau ngomong apa anjir. Bola sampai nama gue seperti itu. Ternyata gue identik dengan itu. Nah lu kalau waktu SMA, lu juga pernah nggak punya nama panggilan atau teman-teman lu? Gue pernah punya, inget ya nama teman gue ya, Dennis Anggara, panggilannya jadi ganteng banget, jadi ada yang namanya Jeremy Ronald, namanya panggilannya sekarang Sange. Di sekolah, aduh, terus panggilannya Sange, ya. Iya, ada lagi Yono Kejang, bukan ini. Karena kejang terus. Iya. Ada lagi nih, Rudy Frederick. Namanya Bocin. Ya. Ada lagi Chandra Dirgantara, Keling. Ya karena hitam. Nah, mungkin kalau yang motong kata-kata gue ini rasis nih gue. Ya, tapi ini teman-teman SMA gue. Sampai akhirnya gue nanya ke mereka nama asli mereka barusan. Karena yang gue ingat nama-nama mereka panggilan dan sesuai dengan identitasnya.
Keling ya karena memang agak kelam kulitnya. Bocin, gua nih dulu calo contekannya dia. Orang Cina kaya dong, ya kan? Maksudnya bocin teman gue nih kaya. Dia punya uang untuk bayar yang ranking 1. Posisi kursinya gue selalu di tengahnya. Gue orang yang berani tapi nggak punya duit. Len, lu mau ikut dapat nilai bagus nggak? Tapi lu ambilin dulu jawabannya. Lu boleh ambil jawabannya, abis itu baru kasih ke gue. Makanya gue dari kelas 1 sampai kelas 2 dulu cawu 2 itu gue ranking terus. Karena kadang gue bedain jawabannya sama temen gue yang lebih bagus nilainya. Padahal gue bedain supaya jangan sama banget. Itu bocin, nama yang ranking 1-nya kagak punya julukan saking baiknya, namanya Randite. Ingat banget gue Randite. Randite di mana lu sekarang? Dosen kali lu ya. Rata-rata main pinter teman-teman gue jadi profesor, dokter, dosen. Nggak ada yang jadi pandit, nggak ada. Nggak ada pandit mah gitulah. Randite ya, gue kasih contekan udah. Tapi itu ntar ceritanya yang lain lagi. Poinnya adalah mereka punya identitas. Dan sampai sekarang gue akhirnya harus ingat nama mereka sesuai identitasnya, bukan karena nama aslinya. Termasuk Imam Darto. Itu seangkatan gue. Nama panggilannya adalah nama emaknya. Jadi gue tahu banget nama emaknya siapa ya. Cuman nggak mungkin lah gue sebut di sini. Tapi poinnya tuh ada identitas. Nah, judul gue hari ini adalah timnasnya Coach Patrick belum ada identitas. Belum ada identitas. Nah, ini namanya mini show. Lu di gratisan dapat pertama, nanti gue bikin show benerannya. Mana sanggup beli tiket muka-muka kayak lu lah. Diajak di acara love aja seneng banget. Milih ke sono daripada main bola lu kemarin. Aneh banget anjir. Lu yang ngajak kan? Nggak ada duitnya. Murahan. Lu lihat dong sampai Masif Thunder aja mensupport kita. Murahan, ngajak barter terus. Adalah ongkos-ongkosnya dikit, biar ada masuk kas. Bukan buat ketua. Lu kan ngasih nyogok ketuanya doang kan? Gue lihat di kas nggak ada soalnya. Yang ada rembes pengeluaran. Enak aja loh. Menurut gue belum ada identitasnya. Ya, oke kita mulai dulu dari STY. STY masuk terkenal dengan latihan fisik yang gila. Sampai diprotes sama UK dulu tuh, ngapain latihan sampai kayak gitu, muntah-muntah segala macem. Ya begitu habis itu posting badannya jadi pada keker-keker, main bisa 90 menit, ternyata berguna juga ya. Ternyata dulu mungkin latihan fisik kita nggak se efektif itu ya, karena kan memang Korea identitasnya apa? Fisik. Lo gingseng. Untuk fisik. Lu coba ke AI, Korea nggak ada fisik gingseng. Negeri ginseng. Bego. Korea identitasnya fisik. Turun tuh ke STY, ya dia ngelatih fisik dulu. Tapi diprotes kan. Tapi begitu dapat hasilnya, oh ternyata benar. Berlanjut ke strategi, membosankan. Ngapain lu nyewa-nyewa pelatih dari luar kalau akhirnya main rapat bertahan ala Catenaccio, Grendel kagak ngapa-ngapain, bener gak? Mendingan pelatih lisensi sini. Tapi begitu ada hasilnya, oh iya emang kayaknya kita cocoknya begitu ya. Dengan level yang sekarang cocoknya begitu nih. Padahal udah ada pemain-pemain keturunan, tapi kok kita masih main bertahan? Tapi ternyata ada hasilnya. Emang cocoknya kayaknya kita di situ ya. Mulai ada kepercayaan kepada coach yang sayangnya juga katanya sekarang udah nggak melatih lagi di klub di sana. Tapi ada identitasnya, fisik reaktif. Sebelumnya Luis Mia datang akhirnya membawa tiki taka yang sangat populer itu. Ini lumayan datang ke sini lumayan mulus ini kehadirannya, sambil membuat yang namanya Villanesia. Aku nggak tahu sekarang di mana tuh proposalnya. Villanesia soalnya nggak ada yang ngomongin lagi tuh, ya kan? Di mana nih sisa-sisanya Villanesia nih? Mau di base mungkin, ya mungkin di base ya. Nah karena sekarang translator itu banyak yang jadi pelatih. Jose Mourinho, base, bentar lagi Joe Sokson, asisten STY. Udah mulai ngolah strategi, dia gitu-gitu udah lisensi B, C atau B lah gue lupa. Karena sekarang ada YouTube-nya juga kan.
Udah punya YouTube juga. Jadi ada identitasnya. Villanesia, kaki ke kaki, melahirkan Lili Pali, melahirkan Asian Games, kita lolos ke 8 besar ya? 8 besar. Sama tuh, lagi sayang-sayangnya cabut. Nah, kita nggak usah bahas penyebabnya. STY lagi oke-okenya cabut. Kita semua udah tahu alasannya. Nah, sebelum STY siapa? Sebelum Luis Mia siapa? Simon setelah Riddle. Nah, yang sebelumnya gue sebut intinya pelatih lainnya. Ya, yang gue inget dari dulu adalah pokoknya pemain kita cepet lari identitasnya. Makanya ada Andik Firmansyah, sampai Beckham bingung, ih buset lari mulu nih orang. Tapi kok kagak ngarah ke gawang ya? Lari aja. Lurus. Yang penting dapat kaos dong. Ya kan? Siapa lagi pemain kita yang terkenal lari. Okto larinya kenceng. Siapa lagi? Hah? Ah kan banyak kan? Bener ya berarti gua kesimpulannya. Lari. Yang penting main bola tuh lari. Makanya Alex Pastor sampai kasih pesan kan ke pelatih Malut, itu pemain Anda yang di kanan larinya lebih banyak dari pemain kita di Eropa ya, tapi lari-lari mulu. Jadi kalau kemarin pertanyaannya kenapa Yakob mainnya lari, ya itu identitasnya memang lari. Mungkin belum cukup banyak waktu untuk dirubah, jadi selain lari mungkin bisa bertanggung jawab gitu kan. Jangan cuma lari tapi kan harus tanggung jawab ya kan. Kalau lari doang mah enak aja lu kabur ke tanggung jawab lu. Apa? Beda dong. Ya itu menurut gua identitas dari pelatih-pelatih kita sebelumnya. Nah kenapa gue bilang Coach Patrick sampai hari ini belum ada identitas? Pertama lawan Aussie 10 menit awal itulah bangunan dari sebuah properti yang baru jadi rumah contohnya. Tapi 10 menit cita-citanya bakal kayak begitu. Cuman karena penalti gagal berantakan, habis itu mainnya drop, kebobolan banyak. Dilanjutkan kemudian lawan Cina Bahrain ya. Bahrain dan China akhirnya mainnya reaktif. Karena mungkin nggak cukup waktu. Sehingga terusin aja dulu deh yang udah terbiasa. Lah hasilnya lah bisa menang. Makanya mendingan yang banyak pertandingan 6 poin apa 3 pertandingan 6 poin? Silakan dijawab sendiri. Ya kalau memang sepak bola itu sematematika itu, ya kan? Tapi silakan dijawab sendiri karena saya tidak bertanggung jawab terhadap anggota yang ada di sini, Bapak Ibu. Ini mereka semua bikin acara sendiri. Udah di luar konsep saya. Memang ya. Terus lawan siapa lagi? Taiwan ya. Cina Taipei dan Lebanon. Bangga sekali kita. Itulah passionnya pelatih kita, bermain possession dan menyerang. Yang sayangnya memang lawannya udah disiapin bertahan itu kemarin. Cina Taipei kedapatan rezeki, lawan utama kita nggak jadi datang, diundang. Udah boleh main dah. Nggak tahu tuh anak umur berapa yang pada main. Iya kan. Baru yang kedua ternyata kita nggak nyangka Lebanon ya. Nggak nyangka kok dia juga bertahan banget mainnya gitu loh. Sehingga menurut gua nggak teruji dengan permainan yang memang diinginkan oleh coach kita, tapi belum teruji bagaimana ketika diserang. Sehingga kembali permainannya menurut gua belum bisa dipakemkan lah sebenarnya beliau maunya apa. Arab kemarin ada yang bilang mirip China yang waktu kita main di Cina, membiarkan Indonesia menguasai bola dulu sampai sepertiga lapangan mereka, pressing, kita lengah, counter. Sehingga yang kita berharap pada Pelupesi, Ricky Kambuaya, Mark Locke yang setipe, kok jadi kayak nggak berfungsi? Karena tidak siap dengan gempuran yang sudah mungkin disiapkan oleh kita. Sehingga 3 petarung yang main ditambah 4 back. Lah ternyata dibiarin dulu. Begitu sepertiga di press, serangan baliknya kombinasinya mak. Kalau itu Jepang dan bukan Martin Pas,
yaitu Arab. Setuju gak kemarin permainan seperti itu? Iya kan? Nah gue gak ngerti apakah ini bisa disamakan dengan 10 menitnya Australia apa enggak awalnya, bahwa kita mencoba menguasai bola dengan 4 back. Kalau dari runtutan ceritanya sih mirip, karena dapat penalti. Bedanya sama Australia, penaltinya gagal, habis itu kita kebobolan banyak. Lah ini penaltinya gol, tapi hasilnya tetap sama, kebobolan banyak. Lah gimana tuh? Coba kita renungkan dulu, matikan lampunya, nyalakan musiknya. Kenapa kira-kira bisa begitu? Sekali lagi, untuk teknik secara taktikal secara dalam, gue bukan siapa-siapa. Lagi-lagi gue tidak akan menghakimi, gue tidak akan merasa berhak untuk menghakimi, menjustifikasi orang. Tapi gue hanya sebagai orang yang tadi suka bola dari kecil, suka main bola dari kecil, yang ya bisa ngelihat hanya sebatas itu aja. Lah kok bisa? Bedanya akhirnya kita bisa cetak 2 gol dengan cara yang sama. Itu susah loh menetapkan strategi supaya kita bisa dapat 2 penalti. Susah loh. Caranya supaya kita bisa dapat 2 penalti dan kemudian Dix nendang di titik yang sama, itu kan perlu dilatih berkali-kali. Iya kan? Kalau ini sudah di plan, berarti emang dahsyat. Kita nyerang mencari penalti. Loh karena itu bagian dari strategi, Bapak tua. Kenapa Anda malah tertawa begitu? Itu strategi, makanya Harvey Elliott itu pelatihnya Arab. Hah? Sok kenal lu semua. Iya, dia pasti udah pikirin itu yang dia lakukan sama kita. Tadi ada yang bilang kan, kayaknya lebih dipikirin pelatih Arab ke kita dibanding kita mikirin sana. Tadi ada yang ngomong kan? Siapa tuh yang ngomong tadi? Oh ya, orang Arab soalnya. Tapi bener juga. Si Salem siapa sih? Bukan, pemain nomor 10. Aldo Sari, Salem. Ya kan? Itu kalau lagi on fire gawat, Bos. Pernah golin Argentina kan? Untung dia sombong. Jadi dia malas golin Martin Pas. Udah golinnya gawang Argentina. Tapi kembali lagi, menurut gua nggak dapet identitas kita apa. Gue nggak dapet identitas kita tadi malam apa. Jadi sekali lagi gue nggak bahas taktikal dalam, tapi gue bicara identitas aja. Seperti si Bocin tadi, seperti si Bacol tadi. Gue tuh pengennya kita inget Coach Patrick ini identitasnya apa. Jadi ketika kita kalah pun, wah kita terlalu nyerang emang. Ketika kita kalah pun, wah kita tuh bertahan tapi nggak rapet itu. Nah ini kemarin bingung. Jadi lawan Australia abis kebobolan lu bingung. Kemarin Arab abis lu ngegolin, lu bingung. Kenapa ketawa? Sedih dong. Nah, Nyender. iya kan? Nah sementara Arab terlalu cepat bisa membalas. Kalau ditahan sampai babak pertama aja, pasti nggak ada drama jatuh-jatuh lagi tuh Arab. Pengennya buru-buru tuh. Tapi karena sesuai dengan keinginannya, ketika lu kebobolan 1 gol di babak pertama, kemudian lu bisa balik menang di babak pertama ya? Iya, udah balik. Kan udah tenang banget mereka. Nah sementara kita rada keder. Apakah 3 back atau 4 back? Di tengah siapa harusnya? Apakah Ole terlambat masuk atau tidak? Kalian lebih pintar tadi jawabnya. Kalau gue lagi-lagi, kalau identitasnya udah ketahuan, itu akan menentukan siapa yang akan lu mainin. Best kemarin ngomong, mungkin dia tidak mau stempel pelatih sebelumnya melekat pada diri yang sekarang, sehingga tidak ada stempel yang sekarang. Terserah. Bagi gue, yang penting kita tahu lu pengen kayak gimana identitas pemain kita. Mau lu tetap bertahan, mau lu nyerang, mau lu cerai, gue gak tahu tuh. Ya kan lu bertahan. Ada pemain. Ya kan, siapa tahu lu udah berusaha bertahan di KDRT, dia tetap bertahan. Kan kita nggak tahu. Tapi nggak, menurut gua nggak ada identitasnya. Masuklah press conference. Statement pertama yang gua garis bawahi adalah datang mepet, tidak banyak waktu. Jangan tawa. Sedih. Komen gue pertama,
Bukannya sama coach, suka balik ke sini mepet. Keseringan di luar negeri. Berarti kan ya memang udah biasa mepet harusnya. Nah ada orang-orang yang kalau kepepet malah jauh lebih jago. Namanya itu the power of kepepet. Itu termasuk gue. Ini gue kepepet. Bikin baru di mobil tadi. Kepepet malah bisa bikin gue. 3 bulan dari kemarin gak bikin gue. Bayangin nggak di mobil aja materi udah bisa sebagus ini. Gimana kalau gue siapin? Nggak akan jadi. Nah karena biasanya kepepet. Ada orang yang malah kepepet jadi. Nah berarti kan kita nggak tahu nih Coach Patrick juga tipe yang kepepet apa enggak nih. Nah yang kedua adalah mereka bermain seperti singa. Nah singa ini logonya Belanda. Kita Garuda. Paling banter macan. Ada di Bandung, ada di Jakarta. Macan Kemayoran sama Maung Bandung. Singanya di mana? Emang kita prinsipnya bukan prinsip singa. Jadi mungkin kemarin pendekatannya beda. Akhirnya lu disuruh jadi singa. Lah kan dadanya Garuda. Iya kan? Garuda gimana cara permainannya? Alah, itu yang lagi kita cari bersama. Siapa tahu Garudanya di Patrick Kluivert akhirnya bisa dapat nih polanya, identitasnya. Itu yang lagi kita cari bersama formulasinya. Bukan nyalah-nyalahin siapapun. Dan mengenai kepepet, mungkin coach nih menyadari bahwa dia ada dalam jalur fast track. Orang lagi ngantri, udah deket, keduluan sama yang ikut fast track. Nah kan ceritanya Coach Patrick di fast track nih. Ada yang udah ngelatih dari awal nih. Udah mau gilirannya, masuk yang ini. Salah nggak? Salah nggak? Fast track? Nggak ada yang salah. Lo kok salah? Orang dijual tiket fast track? Salah nggak? Nggak ada. Cuman paling kan gini. Kalau kita di fast track agak nggak enak kan? Aduh sorry. Pasti kayak gitu. Orang udah ngantri udah pernah ke Disneyland belum? Mainannya cuma Dufan ya? Main lu kurang jauh. Disneyland tuh ada tulisannya 5 jam. Wahana ini 6 jam. Fast track. Set. Orang ngantri kita gini. Nggak enak sama di sini. Apalagi udah mau deket garis. Taruh fast track. Nah kalau fast track abis kita naik kan dia naik. Nah kalau kasus kita kan yang ini, lu pulang. Nggak jadi naik kan gitu kalau yang ini. Iya kan? Ngerti maksud gue nggak? Kalau gue kadang-kadang emang jokesnya agak pinter. Ya jadi kalau yang receh-receh nggak terlalu masuk orang ya emang. CEO biasanya memang ini gue. Tapi gue jadinya gue menganggap kalian tuh calon-calon CEO. Ya. CEO. Ya. Fast track. Dan dia tahu itu. Cuman yang dia nggak tahu, mungkin yang dia nggak tahu sudah ada yang melakukan gerakan yang namanya gerakan satset, yang gue sebut dengan satset identity, identitas satset. Pokoknya setiap dapat satu pemain satset, dapat lagi satu pemain keturunan satset, dapat lagi satset. Jadi Coach Patrick nggak bisa lagi kasih alasan mepet ketemu, karena memang ini sudah satset identity. Bukan cuma latihannya yang mepet, lah pemain baru kan suka datang lagi. Satset. Jadi dia harus menyamakan antara pengurus satset dengan pelatih satset supaya jadilah yang namanya identitas satset. Itu yang coba gue tawarkan hari ini. Bagaimana caranya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan pemain yang sebanyak-banyaknya dengan satset ini, harapan tinggal menghadapi Irak paling nggak untuk bisa mendapatkan peringkat 2 bisa kita raih. Karena udah nggak bisa, lu butuh untuk proses. Lu nggak bisa lagi untuk menunggu pemain lebih lama lagi untuk bisa berkumpul bersama, menunggu pemain lagi untuk bisa ngeblend, karena memang ini satset. Salah nggak satset? Nggak ada yang salah. Satset nggak salah. Tapi
harus bisa diaplikasikan supaya satset dari luar ngeblend sama satset yang di dalam, hasilnya pun satset dan kita lolos ke Piala Dunia. Memang bahaya materi saya hari ini, bahaya sekali. Jangan diposting dulu, itu jangan diposting ya, jangan diposting. Ntar rame duluan sebelum naik. Ini nggak boleh naik sebelum lawan Irak. Ya tahan dulu, ya harus setelah lawan Irak baru boleh naik videonya. Nggak boleh naik sebelum lawan Irak ya. Ya lu juga deh. Kalian mau ini didatengin, dibubarin. Digeruduk. Jangan sampai, ya kan? Tapi kalian ngerti nggak sih yang saya maksud satset? Ngerti? Salah nggak? Lah enggak dong, itu kan kinerja yang luar biasa. Dalam waktu singkat bisa bernegosiasi, bisa mendapat pemain, sah lagi, nggak kayak Malaysia. Berarti kita harus apresiasi satset. Ini harus ditekankan, jangan nanti gue dipelintir lagi. Belum tentu negara lain bisa sesatset kita. Artinya itu dukungan penuh dari pihak-pihak yang memang berkompeten untuk mensatsetkan satset itu, sehingga satset terjadi dan satset pun bisa membawa kita sampai sini. Setuju satset? Sampai lawan Irak kita harus support satset ini, ya. Jangan rubah mindset kalian, dukung satset. Ya. Sampo satu satset berapa? Coach Patrick beranilah kayak Van Marwijk. Identitas coach mau yang mana, sehingga kita siap mensupport. Kalau akhirnya kita udah tahu kita mau dibawa kemana bentuk permainan kita ini. Dan ketika Coach Patrick bisa memenangkan hati masyarakat Indonesia, Coach Patrick bisa lihat bagaimana support, bagaimana militan, bagaimana sayangnya, bagaimana bapernya penonton kita kepada sosok Coach Patrick Kluivert. Sudah terjadi pada coach sebelumnya. Kereta udah pada mau habis ya. Kereta udah pada mau selesai ya. Mana anak-anak pulang naik kereta kan ya pada ya. Gue lihat nggak ada mobil mau parkir motor sini, kan? Atau saling tebeng-tebengan, ya. Jadi ya udahlah itu dulu deh, masih banyak tapi ntar aja lah kapan-kapan kalau emang kalian senang yang gue sampaikan. Tapi poinnya adalah mudah-mudahan Coach Patrick bisa menemukan identitasnya, ya. Dan Coach Patrick mudah-mudahan gak hanya bisa sekedar terlihat baik di layar dengan karismatiknya, tapi juga mudah-mudahan baik untuk timnasnya. Baik untuk timnas artinya apa? Prestasinya juga baik. Ingat, kalau medianya baik, timnasnya baik. Itu era kapan? Parah loh. Parah. Orang lama. Ya. Walaupun susah Coach Patrick di sini kayak begitu. Saya bela pemain karena yang tidak digaji, saya di blacklist Coach Patrick. Saya bersuara berbeda, saya di blacklist Coach Patrick. Hanya perlu orang-orang yang punya kekuatan hati, tapi untuk melakukan sesuatu yang benar, yang bisa melakukan itu. Kalau memang Coach Patrick orangnya seperti janji saya yang akan pertama kali mensupport Coach Patrick. Kalau nanti ada suara-suara yang menginginkan Coach Patrick keluar, saya yang bela duluan Coach Patrick. Walaupun saya juga nggak dihitung suaranya sama siapa-siapa. Jadi gue udah di blacklist di mana-mana. Itu nanti special show yang gue yang kedua. Judulnya Blacklist. Gue mau pindah aja ke stand up comedy. Tinggal gue kursus dulu sekitar 6 bulan, dipecahkan. Kantornya Comika ya. Ya. Liverpool gue udah juara. Rumah gue udah gak di Cibubur. Udah di Bintaro, tolnya lebih banyak. Tinggal harapan gue tinggal Belanda juara Piala Dunia 2026 dan Indonesia ada di Piala Dunia 2026. Kalau itu kesampaian, semua bucket list gua udah selesai. Maka waktunya JMTV berubah ke YouTube Dangdut dan Batak. Sekian, terima kasih.
Terima kasih banyak Bang Fadil Simanjuntak. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir di sini menyempatkan waktunya. Mungkin kita semua bakal berisik bersuara terus tentang timnas, tapi nggak teman-teman, ada teman-teman kita yang tidak bisa pulang setelah nonton bola, ada adik-adik kita yang tidak pulang setelah makan siang, itu juga jangan berhenti untuk disuarakan. Kalau begitu Gerard Gusti dan juga Komunitas Pandit pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya.